Dalam pelajaran di Akademi Militer, dan pastinya ilmu ini diajarkan di Lemhanas, ada pelajaran dasar bagaimana sebuah pemahaman atas survival of the nation diajarkan. Survival of the nation adalah kelangsungan hidup bernegara sebuah bangsa. Wilayah hidup tersebut atau teritori harus dijaga pertahanannya. Karena itu negara kalau pejabatnya belum ikut Lemhanas, gagap melihat dunia, kasihan melihatnya. Apalagi pada saat membuat keputusan, kelihatan banget deh. Dalam pelajaran tersebut, strategi untuk menyerang daerah lain demi kehidupan bangsanya ada beragam. Yang paling awal adalah penaklukan atau annexation seperti yang dilakukan oleh bangsa Romawi ketika di masa kekaisaran 600 tahun sebelum Masehi hingga 600 tahun setelah Masehi. 1000 tahun Romawi itu berkuasa. Juga bangsa Mongol yang mana masa emasnya di zaman Kubilai Khan sepertiga daratan dunia mereka kuasai. Untuk menghidupi Roma dan wilayah dalam lainnya, mereka berekspansi menaklukkan daerah-daerah subur tetangga mereka dan daerah kaya tetangga mereka hingga wilayahnya keluar di sisi utara sampai Germania, sampai Britannica, sampai utara Afrika, dan di sisi timur Persia. Itulah koloni 1.0, annexation, penggabungan wilayah. Lalu kolonialisasi zaman revolusi industri dengan hanya mengambil kekayaan alamnya dan menguasai hukum di wilayah jajahan. Manusia asli pribumi di sana ditindas. Itulah disebut kolonialisasi versi 2.0. Oke, saya lompati ya. Kalau mau tahu detailnya ikut Lemhanas. Makanya pejabat kalau belum ikut sekolah kepemimpinan, jangan buat keputusan macam-macam deh. Pasti keputusannya bukan buat rakyat, tapi buat kepentingan sendiri atau temennya oligarki atau kaum globalis. Dan ada hal yang paling parah ketika pejabatnya tidak sadar atau tidak mengenal akan kolonialisasi 5.0 yang dilakukan oleh Tiongkok. Bueng! Gong dipukul. Asal saya ngomong Tiongkok, pasti ada yang mulai otaknya bilang rasis lah, nggak paham bernegara karena Tiongkok kan cuma negara investor nomor 4 di bawah Singapura invest di Indonesianya. Loh, kok ada pejabat ngomong seperti itu sih? Pejabat, lu pernah sekolah kepemimpinan nggak? Sesko, Lemhanas, Singapura itu nggak pernah pakai protokol kolonialisasi 5.0, paham you? Atau sudah dapat cuan kali, jadi dalil biar kelihatan bener, lu bela-belain dari Tiongkok. Tiongkok investnya pakai protokol kolonialisasi 5.0, ngerti? Emosi, panggil buzzer. Sabar dikit napa? Sensi amat sih, kita luruskan. Saya anggap pejabat lupa. Saya ingatkan, gak usah takut hilang jabatan. Sontoloyo ini gak ambisi politik kok. Yang keterlaluan adalah kalau pejabatnya nanya, apa itu kolonialisasi 5.0? Diaput kon, kok iso jabat kowe cak? Kalau buzzer goblok wajar. Kalau fans gak nyandak otaknya ya wajar. Lah buku gak pernah baca, gaul sama kaum akademisi gak pernah. Dapat info hanya baca judul, headline, clickbait, media online doang. Ya terang aja konslet otaknya. Gak tahu kolonialisasi 5.0. Lah kalau pejabat gak tahu kan kita jadi bingung. Kita ingetin deh, dulu di akademi kita diajarkan apa itu world domination, macam-macam warfare atau peperangan, annexation dan kolonialisasi, Lebensraum, wilayah hidup, national interest, nation threat, survival of the nation, dan banyak lagi masalah kenegaraan. Betul ya? Bahkan strategi Bung Karno ambil Papua dari Belanda di awal tahun 60-an, melobi PBB, melobi Amerika, mengadu USSR hingga Indonesia dapat pesawat MiG, hingga kekuatan Indonesia di selatan Katulistiwa menjadi negara paling powerful di South Hemisphere adalah lobby politik tingkat dunia yang jadi acuan pelajaran di sekolah para menteri luar negeri. Amerika dibuat gentar, Commonwealth country dibuat gentar. Dengan kekuatan tawar yang tinggi, Belanda akhirnya menyerahkan balik Papua masuk ke Indonesia. Begitu juga cara Pak Harto melakukan hal yang sama dengan Timur Timur. Strategi itu kelas dunia. Di akademi banyak negara hal ini dipelajari dan diajarkan. Namun sayang, ilmu beginian sekarang pejabatnya banyak yang gak paham akan ilmu kelas dunia pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Apalagi sejarah kolonialisasi 5.0 yang diajari di Akademi Militer Kenamaan di Baltimore misalnya, yang mengacu pada sejarah bersatunya Nusantara di bawah Panji Majapahit. Inilah awal sejarah dunia yang membuat dunia tersentak. Indonesia sesungguhnya ditakdirkan dari awal adalah menjadi global player karena sejak 5 abad yang lalu sudah pakai strategi kolonialisasi 5.0. Padahal Eropa saja di periode yang sama masih memakai kolonialisasi 2.0. Apa itu strateginya Gajah Mada yang dilakukan lebih dari 500 tahun yang lalu yang ternyata menjadi acuan dasar di Akademi Militer di Amerika? Asal muasal kolonialisasi 5.0 yang protokolnya dipakai Tiongkok sejak tahun 2009. Bentar, saya ngurut dada sebentar. Ini pejabat paham nggak bagian beginian? Masih komen gak ada perang di zaman modern? Hati-hati.